Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan siap untuk belajar. Hari ini kita sudah masuk ke semester genap. Mudah-mudahan belajarnya tambah semangat, tambah rajin, supaya nanti hasilnya bisa lebih baik dari semester sebelumnya, insya Allah. Pada semester 2 atau semester genap ini, pembelajaran kita diawali dengan pembahasan tentang garis. Silakan perhatikan titik-titik berwarna oranye di samping kanan berikut. Ada banyak titik-titik. Bagaimana ya jika kita satukan semua titik itu? Coba perhatikan. Nah, titik-titik yang telah disatukan ternyata membuat sebuah garis lurus. Jadi, garis adalah deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Jadi, garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang saling merapat, saling bersebelahan, saling berdekatan sehingga membentuk sebuah garis. Di mana kita bisa menemukan garis? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ternyata di sekeliling kita banyak garis-garis yang bisa kita temukan, mulai dari rumah kita, di jalan, di tempat perbelanjaan, di sekolah, ataupun dimanapun terdapat garis-garis. Jadi di sekeliling kita banyak sekali garis-garis. Penamaan garis, jadi untuk lebih mudah dalam belajar, kita bisa menamakan suatu garis dengan huruf atau angka atau yang lainnya. Perhatikan, terdapat 3 garis. Garis pertama bisa kita namakan dengan L, garis L. Yang kedua bisa kita namakan garis M. Yang ketiga bisa kita namakan dengan memberikan huruf di ujung-ujung garis. Kalau sebelumnya kita taruh di tengah, kalau sekarang kita berikan di ujung-ujung garis A, B, sehingga kita bisa sebut menjadi garis AB. Jadi kalau mau menamakan garis, jika ingin satu huruf maka letakkan di tengah garis, jika ingin 2 huruf maka letakkan di ujung-ujung garis. Macam-macam garis. Yang pertama, garis sejajar. Kedua, garis berpotongan. Yang ketiga, garis berimpit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikutnya. Garis sejajar adalah 2 garis atau lebih yang tidak saling bertemu atau berpotongan. Jadi ujung-ujung garisnya atau garisnya sendiri jika kita panjangkan tidak akan saling bertemu atau tidak akan saling berpotongan. Contoh, yang pertama, di situ ada buku atau binder. Jika kita perhatikan di buku tulis kita atau di binder yang kita punya, terdapat garis-garis lurus di setiap barisnya untuk kita menulis. Nah, setiap garis tidak ada yang saling bertemu atau saling berpotongan. Itulah yang disebut dengan sejajar. Contoh yang kedua, ada gambar seperti jalan raya. Jika kita perhatikan, kedua sisi jalan tidak akan saling bertemu sehingga ukuran jalan tetap sama dari awal sampai akhir nanti. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Kita anggap sisi jalan ini sebagai garis yang diberi garis bawah pink atau merah muda, dan juga yang sebelah atasnya kita beri garis. Lalu kita pindahkan ke bawah, kita namakan dengan garis A dan garis B. Jika kita panjangkan garis tersebut sampai seterusnya, maka kedua garis tidak akan bertemu atau berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan garis sejajar. Garis yang tidak memiliki titik potong atau titik temu. Yang kedua, garis berpotongan.
adalah dua garis atau lebih yang memiliki satu titik temu atau titik potong. Jadi, kedua garis akan saling bertemu atau saling berpotongan. Contoh, terdapat pada baling-baling dan juga pada persimpangan jalan atau perempatan jalan. Kita ambil contoh pada perempatan jalan, kita buat garis pada jalan yang mengarah ke sebelah kanan dan buat satu lagi garis yang mengarah pada jalan yang satunya. Terjadi perpotongan di tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan garis yang saling berpotongan. Tahu contoh lain, kita buat garis, dua garis A, garis B. Jika kita panjangkan dan apabila kedua garis tersebut bertemu atau berpotongan, maka disebut dengan garis berpotongan. Setelah dipanjangkan, ternyata garis A dan garis B saling bertemu atau berpotongan. Ketika bertemu atau berpotongan, maka terdapat satu titik yang dinamakan dengan titik potong, di mana merupakan titik bertemunya kedua garis, yaitu garis A dan garis B. Jadi, berikutlah contoh dari garis yang berpotongan. Yang ketiga, garis berimpit adalah dua garis atau lebih yang memiliki banyak titik temu atau titik potong, sehingga terlihat seperti satu garis saja. Contoh, yang pertama, yang sebelah kiri, ada contoh ketika jarum jam menunjukkan jam 12. Itu ada dua garis ya, yang satu jarum panjang, yang satu jarum pendek. Karena jam 12, maka kedua jarum sama-sama menunjukkan pada angka 12, sehingga terlihat hanya satu jarum saja, sehingga membentuk satu garis lurus saja. Contoh yang kedua adalah ketika kita menutup pintu. Ketika kita membuka pintu, maka akan ada dua garis yang terbentuk. Garis pada kusen dan garis daun pintunya. Ketika kita tutup, maka garis pada daun pintu akan menyatu dengan garis yang dibentuk oleh kusen. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat pada jam. Garis AB menunjukkan jam 9. Jika kita gerakkan lagi menuju angka 10 atau jam 10, maka akan menjadi seperti ini. Jika kita gerakkan lagi ke angka 11 menjadi jam 11, akan menjadi seperti ini. Dan terakhir, jika kita gerakkan lagi menuju angka 12, maka hasilnya akan menjadi satu garis lurus. Inilah yang dinamakan dengan garis yang berimpit. Jadi satu garis terdapat dua garis. Demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama kita di semester kedua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu dan pemahaman yang baik. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.